Hai, selamat pagi dari aku yang masih pakai daster. Sekarang tuh hari Sabtu, tanggal 30 September, akhir bulan banget. Dan memang kalau akhir bulan itu aku selalu mengadakan ritual untuk menyambut bulan baru, bulan besok. Biasanya aku selalu membuat perencanaan untuk kehidupanku di bulan besok supaya aku bisa mencapai target. Tapi sebelum bikin perencanaan itu aku mau nyelesain semua tugas-tugas dulu. Nah, sekarang ini aku lagi masak nasi. Kalau di keluarga aku itu nasi itu harus ada dulu, walaupun belum ada sayurnya, belum ada lauknya. Yang penting itu nasi dulu deh. Kalau aku masak nasi, biasanya air cucian berasnya itu aku tampung, nanti bakal aku siramin ke tanaman. Beres masak nasi, aku lanjut mau ngerjain tugasku yang tertunda kemarin, yaitu ngelipetin laundryan ini. Ini baju bersih, dan memang kalau baju-baju rumah itu nggak pernah aku setrika ya, langsung aku lipet begitu aku ambil dari jemuran. Kecuali untuk seragam kerja, seragam sekolah itu pasti aku setrika. Ini baju-baju walaupun langsung aku lipet, mereka itu nggak kusut loh, karena memang biasanya itu habis aku ambil dari jemuran itu langsung aku lipetin, dan ngelipetnya juga bukan lipet yang asal-asalan. Jadi ketika mereka ditumpuk di dalam lemari, mereka bakal tetap bagus. Tapi balik lagi, ini adalah pilihan ya. Ada yang memang langsung lipetin bajunya, ada yang disetrika dulu. Itu bebas-bebas aja. Kalau aku, karena aku nggak suka setrika, jadi ya udah, yang penting kewarasan itu nomor satu. Setelah beres melipat baju-baju tadi, aku langsung beresin dapur. Sebenarnya dapurku itu belum terlalu kotor karena memang aku belum masak. Tapi tetap aku pengen bersihin dapur ini supaya nanti ketika aku akan masak, moodku itu bagus kalau ngelihat dapurku itu udah bersih. Karena biasanya ketika aku pengen masak tapi ngelihat dapurku itu masih kotor, cucian piring masih numpuk, itu langsung moodnya nggak bagus. Ya walaupun dapurku ini bukan dapur yang estetik, tapi yang penting bersih dan rapih, itu udah cukup. Setelah beres sama dapurku, aku lanjut mau ganti cover sofa ini. Sebenarnya cover sofa ini diganti itu tiap 2 minggu sekali. Cuman kemarin itu nggak sempat aku ganti, jadi aku mau ganti hari ini sekalian mau ngerubah suasana baru. Suka ngerasa nggak sih kalau ganti cover sofa atau ganti spray tempat tidur aja, itu suasananya juga udah langsung berubah. Dan kalau suasananya itu berubah, mood aku itu langsung meningkat. Nggak tahu, suka aja sama sesuatu yang baru. Biasanya tuh kalau akhir bulan aku suka ngubah tatanan rumah ini. Misalnya rak itu aku geserin kemana, sofa juga aku geserin kemana. Pokoknya aku rubahlah tatanannya supaya rumahnya ini kelihatan refresh lagi. Cuman kali ini aku masih suka dengan tatanan rumah yang seperti ini. Jadi ya udah, kita ganti spray sofanya aja supaya ada suasana baru aja di sini. Pas banget lagi akhir bulan, jadi kita bisa menyambut awal bulan dengan sesuatu yang refresh. Sebenarnya habis ganti sofa ini, aku pengen langsung bikin perencanaan untuk hidup aku di awal bulan besok. Tapi ternyata Pak Su ngajakin olahraga. Pas banget sih ya, akhir bulan ini bertepatan dengan weekend. Dan biasanya itu memang kalau weekend aku sama anak-anak sama Pak Su itu suka olahraga bareng gitu. Entah itu cuman jalan-jalan bareng atau lari bareng, anak-anak main sepeda. Dan kayak hari ini Pak Su ngajakin aku lari. Sekalian lah ya, aku memang pengen ngerutinin lari di bulan besok. Setiap hari aku pengen lari. Jadi sekarang itu kayak pemanasan. Gak tahu ya kenapa olahraga itu kayak kegiatan yang paling malesin gitu. Kalau aku nih ya mungkin belum jadi kebiasaan ya. Jadi aku tuh berat banget kalau mau olahraga. Padahal seharusnya sebagai ibu rumah tangga aku nggak boleh skip yang namanya olahraga. Karena bisa jadi faktor stresnya aku itu karena aku jarang olahraga. Sibuk terus dengan kerjaan rumah. Yang padahal udah tahu ya kalau kerjaan rumah itu kayak siklus, nggak pernah berakhir, muter aja. That's why setiap weekend kalau kita emang lagi nggak ada acara kemana gitu, Pak Su itu selalu ngajakin kita itu jalan-jalan, walaupun itu di sekelilingan rumah aja, nyari-nyari jalan tembus dari satu perumahan ke perumahan lain. Kalau dulu itu biasanya kita selalu jalan, tapi entah kenapa akhir-akhir ini Pak Su itu ngajakin lari. Tapi aku juga ngerasa sih kalau badan aku itu udah mulai
berisi banget, berat banget. Jadi kenapa aku mau ngerutinin lari di bulan besok? Itu akan jadi target aku. Bismillah ya. Jadi di sini ada nggak yang target besok itu adalah olahraga, bisa ngerutinin olahraga? Yuk semangat bareng aku. Beres olahraga, istirahat sebentar, terus tadi makan siang juga. Aku udah mandi, pokoknya udah refresh, udah nyaman dengan diri aku sendiri. Kegiatan selanjutnya adalah memulai untuk membuat perencanaan hidup aku di bulan depan. Untuk membuat perencanaan, biasanya aku mulai dengan melihat dulu bulan sebelumnya. Jadi aku lihat dulu nih bulan September ini, apakah ada pencapaian-pencapaian yang belum aku capai atau aku raih. Aku juga melihat apakah ada pencapaian yang udah aku raih. Pokoknya aku udah sesuai dengan targetku. Dari situ tuh aku bisa ngelihat ya, apa yang miss di aku. Terus kalau misalnya memang ada pencapaian yang belum bisa aku raih, itu kenapa? Apakah karena aku yang terlalu malas, aku yang masih suka menunda-nunda? Jadi aku bisa tahu nih untuk bulan depan aku harus gimana. Di bulan September ini aku masih belum sesuai dengan targetku, karena memang iya aku itu masih suka menunda-nunda, masih suka leyeh-leyeh sama tubuh ini. Aduh, masih banyak target yang belum aku capai. Jadi aku berharap di bulan besok aku bisa lebih baik dari bulan ini. Aku pun memikirkan strategi gimana caranya supaya aku bisa lebih dekat dengan targetku di bulan Oktober besok. Setelah selesai membuat perencanaan untuk bulan Oktober, aku lanjut dengan budgeting. Masih struggle ya sama keuangan ini. Kalau budgeting itu aku udah bikin pos-pos keuangan gitu. Aku pakai dompet pintar. Jadi di situ aku bisa masukin uang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Dengan budgeting seperti ini, itu aku bisa lebih menghemat keuangan aku. Sebenarnya bukan menghemat sih, tapi lebih ke disiplin diri tentang keuangan. Misalnya nih, untuk budget belanja mingguan, itu aku targetkan di nominal 300.000. Jadi aku bener-bener harus mengelola uang 300.000 itu untuk 1 minggu. Lebih belajar lagi bagaimana cara mengelola uang segitu untuk 1 minggu. Dicukup-cukupin, gimana caranya supaya cukup. Begitu pula untuk pos-pos lainnya ya. Karena akhir bulan bertepatan dengan weekend, lagi-lagi ya, pas banget. Jadi sekalian aku mau belanja bulanan. Momen ini adalah momen yang paling ditunggu-tunggu. Aku adalah tim belanja bulanan ya. Jadi belanjanya itu sebulan sekali untuk barang-barang yang gak mudah basi. Kayak beberapa bahan dapur seperti kecap, garam, gula, terus perlengkapan pribadi seperti sabun, sampo, terus deodoran. Semua itu dibeli saat belanja bulanan. Jadi memang belanjanya itu sebulan sekali aku ke supermarket. Padahal ya kalau ke supermarket itu kayak ajang refreshingnya emak-emak, ya nggak sih? Cuman aku pengennya cukup sebulan sekali aja, nggak usah berkali-kali ke supermarketnya. Karena kalau berkali-kali kita ke supermarket itu rasanya lebih boros. Jadi gini, misalnya ya, kita ke supermarket hari ini mau beli sabun cuci sama mau beli sampo. Begitu nyampe supermarket, yang dibeli itu bukan cuma 2 barang itu, tapi pasti aja ada barang-barang lain yang dibeli. Belum lagi kalau ngajak anak-anak pasti minta jatah tuh. 1 ya mah, 2 ya mah, kayak gitu kan. Kalau berkali-kali ke supermarket dan berkali-kali juga anak kita minta jatah atau kita beli barang-barang yang gak sesuai dengan kebutuhan kita. Coba berapa budget yang harus kita keluarkan? Pasti akan lebih. Nah, kalau aku belanjanya sebulan sekali, otomatis hal-hal tersebut cuma terjadi sekali dalam sebulan. Jadi aku bisa antisipasi nih, kalau aku belanja bulanan, anak-anak aku bolehin untuk ambil 1 atau 2 macam jajanan. Dan biasanya nih yang mereka ambil adalah jajanan yang gak ada di warung. Jadi jajanan yang menurut mereka itu baru gitu, kayak Pringles kan nggak ada ya di warung, jadi mereka ambil Pringles mumpung gitu kan, padahal harganya lumayan juga kan, tapi ya wes lah, cuman sebulan sekali ini. Terus nih ya, kalau belanja bulanan itu biasanya semua barang-barang yang kita ambil adalah barang-barang yang sesuai dengan kebutuhan kita. Karena kita ngelihat nih, prioritasin pertama kita ngambil barang-barang kebutuhan kita dulu. Ternyata troli kita itu udah penuh tuh. Jadi kan kita bisa mikir 2 kali kalau kita pengen ngambil barang yang gak sesuai dengan kebutuhan kita. Apalagi untuk belanja bulanan ada
budgetingnya, ada budgetnya segini gitu kan misalnya. Cukup nggak ya? Karena sekalinya belanja bulanan itu pasti budgetnya gede gitu kan. Jadi kita lebih bisa mikir-mikir lagi apakah barang-barang ini sesuai dengan kebutuhan atau memang cuman lapar mata doang. Jadi menurut aku dengan belanja bulanan itu bisa melatih disiplin diri kita lah terhadap keuangan. Jadi kita benar-benar bisa ngerem hawa nafsu kita untuk membeli barang-barang yang konsumtif. Nah, setelah belanja bulanan atau setelah ke supermarket, biasanya tuh mumpung lagi keluar, pastinya makan di luar. Dengan belanja bulanan tuh bisa menekan biaya-biaya untuk makan di luar seperti ini. Ya kebayang aja kalau kita ke supermarketnya itu dalam sebulan misalnya 5 kali, ya bakal ada 5 kali juga kita jajan di luar. Kalau memang ada budgetnya sih ya no worry ya. Tapi kalau keuangan kita jadi acak-acakan gimana? Pas akhir bulan langsung pusing, aduh duitnya nggak cukup nih. Karena aku sendiri tuh ngerasain sekarang tuh kalau sekalinya makan di luar, kok mahal banget ya. Karena anak-anak juga udah pada mulai gede ya, jadi mereka seporsi-seporsi sendiri gitu. Jadi sekarang tuh beneran berasa gitu kalau kita sekeluarga makan di luar. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih sekali-sekali makan di luar. Semua itu yang penting ada budgetingnya, supaya pas akhir bulan itu kita tetap slay. Setelah belanja bulanan itu biasanya aku suka ngecekin lagi barang-barang yang aku beli sesuai nggak dengan catatan belanjaan aku. Dan dari sini juga aku bisa lihat barang-barang yang nggak sesuai dengan catatan belanja aku itu habisnya berapa. Kalau barang-barang yang nggak sesuai dengan catatan ini belum masuk ke master belanja bulanan, mungkin bisa aku masukin ke master belanja bulanan untuk bulan depan. Sekalian juga aku cek apakah belanja bulanan kali ini sudah sesuai dengan budget yang aku tetapkan untuk belanja bulanan. Karena untuk membuat budget belanja itu gampang-gampang susah ya, takutnya terlalu sedikit atau enggak terlalu berlebih. Jadi bikin budgeting itu juga disesuaikan dengan kehidupan kita sehari-hari. Maksudnya itu nggak bisa disamain gitu ya, keluarga A dengan keluarga B pengeluarannya itu berapa, karena memang pemasukan kita itu kan berbeda-beda ya. Jadi kalau misalnya kita melihat ibu A belanja bulanannya itu budgetingnya itu sebulan itu 1 juta, ya udah kita jangan ikut-ikutan juga kayak gitu, tapi kita harus bikin budgeting sendiri sesuai dengan keperluan kita. Jadi intinya bagi aku budgeting itu perlu supaya dari awal bulan hingga akhir bulan hidup kita itu tenang, nyaman, gak pusing lagi. Oke, sekian dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, bye bye, thank you.